Selamat pagi rekan-rekan Heroes sekalian, apakah suara saya terdengar? Boleh minta tolong ya di jempol atau ya. Oke, thank you. Selamat pagi rekan-rekan Heroes. Selamat berkumpul kembali di basic training kita, di mana pagi ini kita akan sama-sama membahas tentang di product knowledge. Sebelumnya mungkin, bentar masih ada yang di waiting room kita nih dulu. Oke, sebelumnya mungkin izinkan saya memperkenalkan diri ya kalau ada yang belum kenal. Nama saya Roswita dari Bandung. Nah, pagi ini kita akan sama-sama mempelajari tentang apa aja sih produk-produk dari ini. Sebentar ya, ada yang bocor. Nah, sebelumnya kira-kira kenapa sih kita harus tahu tentang produk knowledge-nya? Kira-kira ada yang bisa menduga-duga nggak? Apa sih alasannya kita semua harus belajar tentang produk knowledge? Apa sih harapannya rekan-rekan sekalian masuk ke sesi kita pagi hari ini gitu ya? Supaya kita samain persepsi dulu nih, kira-kira apa yang mau kita pelajari dan kenapa kita harus tahu? Ada yang bisa mengira-ngira mungkin? Boleh dong di kolom chatnya. Ada? Atau nggak tahu, jangan-jangan semua masuk ke sini cuma karena disuruh upline. Kata upline saya, ikut sesi ini, ya udah ikut aja deh, nggak tahu kita mau belajar apa. Kira-kira kenapa sih kita harus tahu tentang produk knowledge-nya? Tentunya ya, kalau istilah peribahasanya tak kenal maka tak sayang, katanya gitu kan ya. Makanya bagaimana mungkin kita bisa sharing tentang produk ini dengan baik, produk ya, karena kita ngomongnya di product knowledge. Bagaimana mungkin kita bisa sharing tentang produk kalau kita sendiri nggak tahu produknya apa? Nah, betul ya, supaya nggak bingung. Supaya pada saat ada penolakan atau ada keberatan, objection, kita bisa jawab ya. Sebenarnya bukan cuman ke prospek, tapi kitanya sendiri juga jadi lebih yakin karena kita tahu tentang produk ini lebih dalam ya. Jadi makanya kalau kita lebih yakin pasti kita akan bisa menjelaskan dengan lebih baik itu ya. Makanya kita sama-sama hari ini pelajari dulu nih, produknya apa sih, bagaimana sih cara pakainya, gimana sih cara menjelaskannya dan sebagainya ya. Supaya lebih memahami produk, betul ya, berarti udah sama ya persepsinya ya. Jadi jangan berharap nanti saya akan jelasin gimana caranya nih dapat bonus di sini, salah kelas. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke screen ya. Sebentar. Udah keluar belum? Udah ya. Masih ada yang di waiting room, bentar. Oke, nah kita akan sama-sama belajar tentang B product knowledge. Jadi kenapa B ya? Karena memang produknya dari perlebahan kan ya. Nah, sebenarnya ada satu sesi produk knowledge yang lain itu tentang bikin produk knowledge ya. Bikin product knowledge itu nanti dia akan lebih dalam tentang bikinnya. Hari ini saya akan bahas tentang bikin tapi hanya sedikit aja. Ya, karena memang di sini kita akan lebih banyak fokus ke produk suplemennya. Nanti kalau teman-teman mau tahu tentang Biskin lebih dalam, itu nanti bisa ikut yang namanya Biskin Product Knowledge. Soalnya kalau enggak nanti kita sampai sore di sini nggak selesai-selesai ya. Oke. Nah, dah. Gimana sih caranya menjaga kesehatan ya? Kita harus tahu dulu ya cara jaga kesehatan. Semuanya tentu pengen, ini dulu. Pilih dulu, mau sehat atau sakit. Nah, kita tahu dulu ya definisi sehat apa, definisi sakit apa ya. Sehat di sini tentunya bukan cuman raga ya, bukan cuman fisik, tapi secara fisik, secara intelektual, secara emosional, secara sosial itu kita spiritual juga itu kita dalam kondisi yang sehat. Kita tahu bagaimana caranya mengambil keputusan, gimana caranya berinteraksi secara sosial ya, bukan cuman sehat secara fisik. Karena banyak orang sehat secara fisik tapi secara mental enggak. Bisa dikatakan orang sehat? Menurut saya enggak. Walaupun secara fisik dia sehat. Ya. Sakit sebaliknya, proses di mana fungsi individu itu
di dalam satu atau lebih dimensi, mungkin hanya raganya aja, fisiknya aja, mungkin cuma emosionalnya aja, mungkin cuma spiritualnya aja, dan sebagainya gitu ya, mengalami perubahan atau penurunan dibandingkan dengan kondisi yang dikatakan normal lah gitu ya. Jadi ada penurunan, ya itu yang kita sebut sebagai sakit. Nah, gimana caranya menjaga kesehatan? Yang pertama, kita harus makan makanan yang bernutrisi. Nutrisi di sini apa? Kalau zaman dulu, zaman saya kecil katanya 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna itu sebenarnya udah nggak berlaku. Tapi kita punya yang namanya piramida makanan atau panduan gizi seimbang, di mana ada di situ kebutuhannya tuh dibagi. Karbohidratnya berapa persen, vitaminnya berapa persen, mineralnya berapa persen, proteinnya berapa persen, lemak berapa persen. Itu sudah ada persentase-persentase yang harus kita penuhi sampai nanti kita tahu, oh berarti untuk tubuh saya saat ini, untuk kebutuhan saya saat ini, dengan kondisi saya, berat badan saya sekian, tinggi saya sekian, aktivitas sekian, berapa gram protein yang saya butuh setiap hari, berapa gram, lemak yang saya butuh setiap hari, berapa gram karbohidrat yang saya butuh setiap hari, dan seterusnya. Itu semua harus tercukupi. Namanya, calorie maintenance ya, di bagaimana kita bisa, memenuhi kebutuhan untuk kita bisa beraktivitas dengan normal setiap harinya, ya. Kemudian yang kedua, tidur yang cukup. Nah, ini sebenarnya tidur yang cukup ini, juga kadang-kadang orang cuma berpikir ya 6 sampai 8 jam per hari itu secara kuantitas. Tapi sebenarnya bukan cuman harus, mempertimbangkan segi sisi kuantitasnya, tapi kita harus juga mempertimbangkan sisi kualitasnya. Berkualitas nggak tidurnya? Karena percuma kita tidur lama, tapi kalau ternyata waktu kita tidur itu, tidurnya nggak deep sleep, mimpi-mimpi terus, bangun-bangun terus, itu pasti berpengaruh banget ke kondisi kesehatan kita, ya. Kemudian kita juga harus punya aktivitas fisik yang cukup. Teman-teman, manusia ini tidak diciptakan untuk duduk sebenarnya, bukan, untuk duduk sepanjang hari, tidak didesain seperti itu, tapi kita memang didesain harus banyak bergerak sebenarnya. Jadi kita bisa harus ya sebenarnya ya olahraga ini wajib. Olahraga sendiri nanti ada yang mempertimbangkan sisi kardio lah, ada yang, angkat berat itu untuk apa namanya, pembentukan otot dan lain-lainnya, itu nanti silakan memilih masing-masing sesuai dengan, goal-nya masing-masing ya, tapi tetap aktivitas fisiknya harus ada. Perhatiin juga setiap hari harus melangkah berapa minimal, kita bikin goal sendiri, 3.000 kah, 5.000 kah gitu ya, karena kalau yang aktivitasnya kurang nanti pasti akan berpengaruh ke kesehatannya juga. Kemudian kalau di sini sebutnya hindari stres, kalau saya bilang menjadi manusia itu nggak bisa menghindari stres sebenarnya ya. Bener nggak sih? Kayaknya susah banget kalau menghindari stres, tapi kita bisa manage minimal ya, kita bisa mengatur ya buat stres manajemennya yang baik. Kemudian, karena tadi saya udah bilang makan makanan bernutrisi itu susah-susah gampang ya, terutama di mikronutrien ya, terutama di mikronutrien yaitu vitamin, mineral kayak gitu, kemudian asam amino dan lain-lain. Jadi, kita bisa juga mengkonsumsi suplemen yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita, karena biar bagaimanapun ini banyak tetap, fokus yang pertama ada di makan ya, ada di apa yang kita konsumsi sehari-harinya. Kemudian terakhir kita harus juga punya lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat nih apa? Secara fisik, misalkan, tidak banyak asap ya, tidak banyak polusi, kemudian airnya juga tidak tercemar, ya itu secara fisik. Tapi kita juga bisa memilih lingkungan, tanda kutip, pergaulan kita ya, untuk menjaga, karena tadi bukan cuma secara fisik ya, tapi ada secara mental, spiritual, segala macam. Hindari lingkungan yang juga toksik ya, karena lingkungan toksik itu nanti akan bikin kita stres juga. Jadi ya itu semua harus kita manage setiap hari dengan penuh kesadaran ya. Nah, kemudian ternyata setiap hari kita tuh terpapar sama yang namanya radikal bebas. Dari mana aja? Dari udara, polusi, lalu kemudian mungkin yang punya kebiasaan merokok, baik aktif maupun pasif. Mungkin saya nggak ngerokok, tapi sekeliling saya orang-orang merokok, akhirnya saya tetap terpapar asap rokok. Itu tetap kita terpapar oleh
radikal bebas ya. Kemudian kita sering makan makanan cepat saji. Kalau zaman dulu kayaknya zaman nenek saya semua pasti dia masak ya. Kemudian sayur juga nanam sendiri mungkin gitu ya. Kadang-kadang ayamnya juga ternak sendiri gitu, telur ngambil gitu ya. Kalau sekarang kayaknya banyak juga kejadian kita makan tergantung apa yang lagi diskon di ojol gitu ya, atau ya udah apa aja deh yang cepet deh, beli makanan-makanan kemasan yang tinggal nanti digoreng langsung jadi gitu kan. Akhirnya makanan kita, mostly yang adalah tinggi lemak dan tinggi gula. Padahal kelebihan gula nantinya juga dirubah jadi lemak gitu ya. Akhirnya kita apa, gampang sekali obesitas, mana lagi geraknya nggak ada, seharian diem di kantor cuma duduk dari pagi sampai malam, kemana-mana naik mobil, naik motor gitu ya. Itu akhirnya memperparah sehingga, kemungkinan kerusakan tubuh itu terjadi lebih cepat. Makanya banyak juga ya kejadian-kejadian sekarang umur 30 itu udah mulai serangan jantung, udah stroke, itu antara lain juga dari sini, ya. Kemudian kebiasaan minum minuman beralkohol, ini juga cukup merusak ya, Kak, apalagi kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam waktu, lama. Kemudian obat-obatan, ya sekarang juga kayaknya banyak banget praktek yang namanya irrational use of medicine ya, di mana kayaknya gampang banget, udahlah minum obat aja minum obat aja minum obat aja. Padahal setiap bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita itu pasti pasti ada, risk-nya ya. Jadi jangan sembarangan juga minum obat, pastikan kalau memang perlu, ya apa boleh buat ya. Tapi jangan juga sembarangan minum obat. Apalagi terus kita juga sayur, buah kita juga udah kena pestisida, itu juga masuk lagi ke dalam tubuh kita. Belum lagi, mungkin daging ya, binatang yang kita makan, dia makan juga, rumput-rumput yang udah kena pestisida. Jadi terakumulasi yang akhirnya kita makan juga. Belum lagi yang di laut ya, lautnya udah tercemar, ikannya kita makan, itu juga sama akhirnya, eee, terakumulasi di dalam tubuh kita ya, itu termasuk dari limbah industri kimia. Saya pernah pergi ke sawah gitu ya, terus saya lihat airnya, aduh airnya udah warna-warni gitu, udah tercemar dari limbah, pabrik di pinggirnya, dan itu pasti kan seudahnya nanti berasnya tuh kita makan gitu ya. Jadi akhirnya menjadikan juga salah satu, penyebab munculnya radikal bebas yang berpengaruh terhadap kesehatan kita, ya. Kemudian radiasi akibat teknologi, ini gambaran nuklir, tapi saya yakin kayaknya jarang banget dari kita yang sehari-hari berurusan sama nuklir, bener nggak? Ya, tapi kita nggak tahu ya, setiap hari kita kena radiasi matahari, kita kena radiasi dari lampu, kita kena radiasi dari laptop, dari handphone, itu akan tetap berpengaruh juga terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, belum lagi tadi itu dari eksternal. Dari dalam tubuh kita sendiri ternyata kita juga punya sumber radikal bebas. Dari hasil metabolisme tubuh banyak ya racun-racun yang harus kita buang. Kemudian dari stres, stres ini benar-benar berpengaruh karena istilahnya katanya hati yang gembira adalah obat gitu ya. Ternyata pikiran ini benar-benar berpengaruh banget sama kesehatan kita ya. Belum lagi yang memang ada infeksi-infeksi tertentu yang akhirnya juga bisa menyebabkan terjadinya radikal bebas. Nah, radikal bebas ini apa sih sebenarnya ya? Radikal bebas itu sebenarnya adalah, atom tubuh yang kehilangan elektronnya sehingga dia tidak stabil. Akibatnya apa? Akibatnya sel tubuhnya rusak. Kita lihat contohnya apa? Contohnya ini, tomat. Tomat kalau kita biarin di luar dia akan teroksidasi, terjadi radikal bebas tadi sehingga akhirnya lama-lama dia membusuk. Ya, dari yang bagus warna merah sampai jadi busuk kisut-kisut gak jelas di sebelah kanan gitu kan ya. Nah, kalau terjadi pada sel tubuh kita ya, dari sel normal sebelah kiri dia akan diserang oleh radikal bebas tadi, diambil elektron-elektronnya, akhirnya atom-atomnya, sel-selnya jadi tidak normal, sehingga akhirnya dia rusak juga, terkena, teroksidasi tadi oleh radikal bebas. Jadi proses pengerusakan tadi oleh radikal bebas itu kita sebut sebagai proses oksidasi, ya. Nah, disinilah kenapa kita butuh yang namanya antioksidan. Kenapa? Karena tadi radikal bebas ini punya elektron yang tidak stabil. Jadi dia istilahnya kalau dia punya tangan gitu ya, radikal bebas sorry, atom, sel ini
dia pegang si elektronnya itu berpegangan, berpasangan. Tapi pada radikal bebas ada elektron yang tidak berpasangan, elektronnya hilang. Akhirnya apa? Akhirnya dia tidak stabil. Supaya dia jadi stabil, dia ngambil dari sel sebelahnya. Akhirnya direbut, akhirnya semuanya jadinya tidak stabil. Itu yang namanya radikal bebas. Antioksidan sendiri apa? Antioksidan ini adalah satu senyawa baik hati. Dia yang memberikan donasi elektron, dia punya banyak elektron, istilahnya dia memberikan elektron-elektron dari selnya untuk memenuhi tadi kebutuhan si sel tadi, ya sel yang tadi bergerak tidak stabil tadi. Akhirnya apa? Akhirnya dia dapat lagi elektron, jadi kembali sel normal. Jadi radikal bebasnya kembali menjadi sel yang normal dan stabil. Itu cara kerjanya antioksidan. Kembali ke tadi, kita punya pengaruh dari radikal bebas itu banyak banget kan tadi ya, sebelumnya saya udah jelasin. Makanya kebutuhan kita akan antioksidan ini juga memang lumayan gede jadinya ya. Semakin banyak pengaruhnya, semakin banyak kita terpapar dari penyebab-penyebab radikal bebas tadi, semakin kita membutuhkan yang namanya antioksidan ya. Nah, apa peranannya? Ini tadi kayak saya kecepatan ya. Kita baca sama-sama aja ya. Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang merusak sel sehat. Karena tadi dia kekurangan elektron, jadi dia narik-narik dari sebelahnya. Ya, sebelahnya nanti udah jadi radikal bebas juga dia narik lagi jadi sebelahnya. Jadi semuanya akhirnya bergerak istilahnya apa ya? Liar gitu ya. Karena masing-masing tarik-tarikan, tidak stabil. Nah, akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit dan ini terjadi di seluruh tubuh ya, bisa macam-macam. Bisa terjadi penyakit degeneratif kayak diabetes, asam urat ya, kemudian juga cancer, alergi-alergi itu semua awalnya begini dulu gitu ya, terjadi di seluruh tubuh. Nah, antioksidan sendiri suatu senyawa yang bisa mengatasi radikal bebas karena dia menyumbangkan elektron sehingga dia bisa mencegah penyakit-penyakit. Ya, kita lihat sebelah kanan, kondisi badan sehat, semua sel itu punya proton dan elektron yang berpasangan ya. Dia berpasangan sehingga punya ikatan yang stabil. Nah, kalau dia terlepas elektronnya, terjadi radikal bebas, muncullah yang namanya kondisi badan yang kurang sehat. Karena dia tadi rebutan elektron-elektron. Ya. Nah, kita bisa merepair, kita bisa memperbaikinya dengan memberikan antioksidan yang akan mendonasikan elektron ke radikal bebas tadi sehingga selnya kembali netral dan stabil, gitu ya. Nah, ternyata kita pelajari dulu lagi fakta antioksidannya apa aja. Ternyata kita lihat di sebelah kanan, sumber antioksidan itu ternyata dibagi jadi dua. Ada yang namanya endogenous atau diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Ada yang kita dapetin dari makanan atau suplemen dari apa yang kita konsumsi. Ya, dari dalam tubuh sendiri kita punya dua ya, ada yang non enzimatik, ada yang enzimatik. Ini nggak usah diapalin, hanya untuk pengetahuan aja ya. Non enzimatiknya ada yang namanya koenzim CoQ10, ada glutathione, melatonin, poliamin. Asam urat itu juga ternyata sebenarnya sumber antioksidan ya dari dalam tubuh, cuman nanti pada saatnya kalau udah jadinya tubuhnya tidak sehat akhirnya jadi penyakit. Ini ada bilirubin, ini zat warna kuning di kotoran kita ya, itu bilirubin. Terus ada plasma protein. Yang enzimatik ada superoxide dismutase, katalasis, glutathione peroksidasis, lipoic acid peroxideksin ya. Itu pengetahuan aja yang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Dari makanan kita bisa dapat dari mana? Vitamin C, vitamin E, karotenoid itu yang warnanya orange ya, dari wortel, dari pepaya. Flavonoids ya, ini dari tumbuh-tumbuhan. Plant polyphenols ya, kemudian dari mineral. Ini yang perlu di garis bawahi di sini, boleh dicatat karena ternyata nantinya kita akan belajar sama-sama yang namanya flavonoids dan polyphenols itu akan ada di produk-produk perlebahan kita ya. Jadi itu juga bisa membantu menjadi sumber antioksidan untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, tapi masalahnya ternyata ada yang
melakukan satu penelitian untuk SOD atau superoxide dismutase tadi ya. SOD di orang dalam kelompok-kelompok usia tertentu gitu ya, disimpan selama 18 jam. Dari penelitiannya ini bisa dilihat kalau usianya masih muda rata-rata ya antioksidan SOD-nya tadi masih tinggi. Tapi seiring bertambahnya usia ya, ternyata makin lama makin sedikit jumlahnya. Makanya kenapa semakin usia bertambah kita semakin membutuhkan antioksidan ini dari eksternal karena apa yang diproduksi oleh tubuh kita makin lama makin sedikit, apalagi kalau gaya hidup kita, pola hidup kita tidak sehat. Ya. Kita bisa lihat dari tabelnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Hubungannya antara nutrisi dengan sistem imun kita ya. Nutrisi punya fungsi untuk mensupport dari sistem imun. Karena tadi kita udah lihat juga ya, antara lain bisa membantu dari sisi antioksidan tadi. Gimana caranya? Dia ternyata bisa berperan membuat sistem imun lebih aktif dalam menjalankan fungsinya. Kemudian dia bisa menguatkan sistem imun tubuh atau imun stimulator atau menekan reaksi sistem imun yang berlebihan, imunosupresan. Ya, jadi ada orang-orang yang mungkin fungsi imunnya tidak normal, itu kadang-kadang justru harus dikendalikan juga. Sehingga ini imunostimulator dan imunosupresan ini disebutnya juga nantinya imunomodulator untuk mengatur imunitasnya. Ya, dan pemberian nutrisi yang tepat bisa membantu mencegah sakit, mempercepat penyembuhan. Tapi kalau kekurangan ya sistem imunnya bisa juga terganggu. Makanya ini benar-benar teman-teman harus perhatikan nutrisi. Setiap hari makannya apa? Setiap hari gaya hidupnya bagaimana? Apa yang masuk ke dalam tubuh kita setiap harinya itu benar-benar harus diperhatiin. Nggak bisa sembarangan. Pokoknya asal kenyang. Pokoknya asal makan. Seketemunya aja. Ya kalau kita juga asal dalam memenuhi kebutuhan nutrisi kita, jangan juga kaget kalau nantinya badan kita juga asal aja ngasih kita imunitas ya udahlah gitu ya. Karena tidak ada siapapun, satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatur selain diri kita sendiri, betul ya? Jadi ini balik lagi please kesadaran ya, jangan sembarangan makan karena tetap harus diperhatiin apa yang sudah kita konsumsi sehari-hari. Kalau kira-kira kita udah tahu nih konsumsi kita, makan kita kacau, coba nanti kita bisa berpikir juga bagaimana caranya memenuhinya dari suplemen supaya kebutuhan nutrisinya tetap terpenuhi ya. Tapi ingat, suplemen itu hanya tambahan, namanya aja suplemen. Jadi jangan mengandalkan, udahlah saya makan kacau yang penting saya makan minum suplemen misalkan. Namanya juga suplemen ya. Masa kita makan suplemennya 20 biji sehari terus makannya kacau gitu terus berharap tubuhnya baik-baik aja, nggak bisa juga. Tetap harus diperhatikan dari konsumsinya ya. Nah, sekarang apa itu suplemen? Masih banyak orang yang salah kaprah, tidak bisa membedakan obat dengan suplemen. Nah, banyak mungkin, ada mungkin yang pernah mengalami, aduh saya mah nggak mau minum-minum kayak Propolis Polenergy gitu, saya mah nggak biasa minum obat. Atau saya minum obatnya udah banyak, jangan ditambah-tambah lagi. Ada yang ngalamin waktu nawarin terus dapat penolakan seperti itu? Ada, mungkin boleh sharing? Ya, kenapa bisa terjadi yang seperti itu? Biasanya karena, nah ada nih, wah banyak ternyata ya, ada yang ngalamin, kira saya doang. Nah, itu kenapa kita bisa mengalami seperti itu, karena biasanya orang itu tidak bisa membedakan apa sih obat, apa itu suplemen. Dan kita, karena kita nggak tahu juga, akhirnya kita nggak bisa jelasin juga. Ya, nah makanya ini harus tahu dulu, boleh di-capture apa sih bedanya obat sama suplemen. Yang pertama, obat itu harus menggunakan resep dokter, nggak boleh dibeli sembarangan. Walaupun ada aja ya apotek-apotek yang nakal beli sembarangan boleh. Tapi sebenarnya hati-hati karena nanti bisa merugikan diri kita sendiri. Balik lagi, masukin kimia apapun ke dalam tubuh kita pasti akan ada risk-nya. Ya, jadi jangan sembarangan minum obat, apalagi obat-obat keras, antibiotik dan sebagainya itu benar-benar harus ada aturannya. Ya,
Kalau suplemen nggak usah. Kenapa? Karena suplemen itu makanan tambahan. Sekarang kalau saya mau makan nasi 1 piring, terus saya mau makan 2 piring, saya perlu izin dokter nggak? Enggak kan? Nah, makanya suplemen itu tidak perlu menggunakan resep dokter. Kalau obat itu ada dosis takarannya dan harus exactly minumnya segitu, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Ya, jadi kalau dokter bilang boleh minum obat A sehari 2 kali sebelum makan, nggak boleh minumnya 3 kali, nggak boleh minumnya sekali, nggak boleh makannya sesudah makan. Kenapa? Karena semua obat dibuat itu sudah ada evidence base-nya ya, namanya EBP, evidence based practice. Kapan dia harus dimakan, seberapa kali, kemudian itu tergantung dari obatnya. Kalau dia larut nanti baru larut di dalam lambung, misalkan dia salut gula, dia apa, makanya tidak boleh juga mengubah bentukannya sebenarnya ya. Kalau di Indonesia masih banyak praktek yang namanya puyer. Sebenarnya itu seringkali jadinya merusak karena obat itu semua sudah dibuat di pabrik dengan tujuan tertentu. Nggak boleh sengaja. Kalau memang dari pabriknya bentukannya puyer itu nggak masalah. Tapi kalau dia tadinya obat biasa, terus dibubukin, terus dicampur-campur, terus dibagi-bagi, itu sebenarnya tidak recommended. Adalah satu praktek yang sebenarnya secara farmasi kalau di luar negeri udah nggak boleh. Ya, kalau saya tidak menyarankan jadinya. Kemudian kalau suplemen ada anjuran pemakaian yang bisa disesuaikan dengan kondisi kesehatan, karena namanya makanan. Hari ini saya mau makan ayam 1 kali. Saya mau makan ayam 2 kali. Tapi saya suka banget sama ayam, saya mau pagi, siang, malam makan ayam. Masalah nggak? Nggak masalah juga ya, karena disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita. Orang sakit makannya sekali misalkan, atau 2 kali misalkan ya. Orang sehat makannya 1 kali, itu semua disesuaikan dengan kondisi kesehatan kita ya. Kemudian kalau obat, bahan aktif utamanya senyawa kimia. Karena diproduksi di pabrik ya tadi ya, semuanya istilahnya apa, ya pokoknya diproduksinya di pabrik gitu, karena dia bahan kimia tertentu yang tentunya sebenarnya sama, udah ada penelitiannya dulu juga ya, nggak sembarangan bikin. Kalau suplemen khususnya dari HDI, kita bahan aktif utamanya dari bahan-bahan perlebahan yang alami. Kemudian obat itu semua ada aturannya ya, nggak boleh aturan konsumsinya berapa, jangka panjang bisa nggak, efek sampingnya apa ya, masing-masing obat itu beda-beda. Even obat yang saya bilang paling ringan aja paracetamol itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 minggu karena pasti ada efek samping yang bisa merusak liver ya. Makanya banyak juga orang yang jual jamu-jamu ilegal dicampur sama paracetamol, diminum setiap hari, akhirnya malah jadi kena liver karena tadi jamunya mengandung bahan kimia tertentu. Jadi balik lagi, pasti ada efek sampingnya karena selalu ada risk. Makanya selalu pertimbangkan risk dan benefitnya. Kalau benefitnya lebih besar dari risknya silakan. Kalau lebih besar risknya daripada benefitnya, saya sih nggak suggest ya. Kembali saya orang kimia, saya rese. Gitu ya. Nah, sementara kalau suplemen, makanan tambahan bisa dikonsumsi jangka panjang. Saya dari bayi sampai hari ini gitu ya, dari saya pertama kali bisa makan nasi sampai hari ini saya makan nasi, kayaknya nggak kenapa-kenapa gitu ya. Makanya itu bedanya obat dengan suplemen. Yang terakhir, obat itu biasanya membantu penyembuhan penyakit dan mengatasi gejala yang ditimbulkan. Jadi udah sakit dulu, baru minum obat. Ya, nggak bisa saya hari ini saya nggak kenapa-kenapa, tapi saya takut kena sakit jantung, atau saya takut kena darah tinggi, udah deh saya minum obat darah tinggi supaya saya nggak kena darah tinggi. Nggak bisa ya, yang ada nanti malah drop gitu. Atau saya takut diabetes, saya minum obat gula deh, nggak bisa. Obat itu harus ada penyakitnya dulu, lalu dia bisa ada 2, memang membantu penyembuhan atau hanya mengatasi gejala. Contohnya kayak paracetamol itu dia mengatasi gejala, tidak menyembuhkan demam. Karena dia tidak mengobati apa-apa, tapi setidaknya mengurangi gejala supaya orangnya lebih nyaman, bisa tidur, bisa istirahat dengan lebih baik sehingga penyembuhan lebih baik kayak gitu. Ya. Tapi kalau suplemen bisa mencegah plus bisa membantu terapi pengobatan penyakitnya. Itu bedanya. Makanya orang yang minum suplemen itu bukan hanya orang yang udah sakit, tapi orang sehat juga sebenarnya perlu. Tapi nanti jumlah konsumsinya berbeda. Ya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, suplemen itu kan banyak ya, sebenarnya macam-macam. Kayaknya kalau saya pergi ke industri, apa ya, toko-toko yang jual suplemen, pilihannya banyak banget. Bener nggak? Bener ya, berbagai macam brand ada. Kenapa harus HDI? Keunggulannya apa sih? Yang pertama, bahan dasar alami dari perlebahan, ya. Di mana dengan teknologi yang tinggi yang dipunyai oleh HDI, kita tahu hari ini kita bisa memanfaatkan kalau tadi sempat nonton video ya, royal jelly-nya fresh, bla 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 bla, disebutin gitu kan. Madunya langsung juga diproduksi dari lebah, masuk ke pabrik, diproduksi sedemikian rupa sehingga kita punya raw honey dan lain-lain. Jadi bahan dasar alami dengan teknologi gitu ya, sehingga kita bisa menikmati hasil dari produk alami tadi ya. Produknya sendiri sudah teruji ribuan tahun. Ya kita tahu lah ya, madu itu di kitab suci agama apapun itu ada. Sehingga kalau saya bilang, ya kalau produk lain di-endorse artis, kalau kita di-endorse-nya sama Alkitab gitu ya, sama kitab suci gitu. Ya, karena madu itu memang sudah dikenal ribuan tahun dan sudah teruji juga. Kemudian produk kita dikonsumsi oleh atlet dari 3 negara, Indonesia, Malaysia, Filipina. Salah satunya Polenergy kemarin dipakai oleh atlet Olimpiade bulu tangkis ya. Kemudian dikonsumsi oleh 3 generasi Presiden Amerika Serikat, tuh. Kemudian secara produk sudah tersertifikasi halal, semuanya ada di izin BPOM-nya juga. Kemudian kita yang satu yang saya senang, kembali saya orang kimia, saya rese, saya suka cari. Buktinya apa sih? Ternyata produk kita itu semuanya rata-rata sudah punya uji klinis dan penelitian. Dan bukan hanya dari HDI ya, tapi secara umum kalau kita mau cari penelitiannya madu, penelitian royal jelly, penelitian propolis, polen itu banyak banget. Ya, jadi kalau mau rajin, boleh search, boleh dibaca-baca, supaya kita semakin yakin dan kita juga mengerti cara kerjanya bagaimana. Walaupun memang biasanya kalau jurnal itu banyak bahasa-bahasa yang apa ya istilahnya ya, bahasa-bahasa yang bacanya rada bikin capek gitu ya. Tapi at least kita tahu bahwa oh ternyata sudah ada penelitiannya. That's why sebagian produk kita juga masuk di dalam MIMS, di mana MIMS ini adalah satu buku yang berisi referensi obat dan suplemen yang bisa diresepkan oleh dokter. Jadi nggak bisa sembarangan produk masuk ke MIMS karena harus ada uji klinis dan ada penelitiannya dulu. Ya, kemudian kalau kita mau jalanin bisnisnya, produk HDI ini juga pangsa pasarnya luas dan tidak terbatas. Kenapa? Karena produknya dari buat anak-anak sampai buat dewasa sampai buat lansia ada. Mau laki-laki mau perempuan semua bisa minum madu, bener ya? Cuman Bi Ultra kayaknya nggak bisa dikonsumsi wanita gitu. Tapi secara garis besar ini pangsa pasarnya luas banget ya. Nah, suplemen HDI rata-rata berbahan dasar perlebahan, kecuali nanti trimi, nanti kita akan bahas. Ya, di mana bahan dasar perlebahan ini ada 4, madu, propolis, bee pollen, dan royal jelly. Kita akan bahas dulu ya, satu-satu, tapi sebelumnya kita masuk dulu ke produk lainnya dulu. Ya, di mana kita punya beberapa line. Yang pertama HDI Origins, Royal Jelly, Propolis, Polenergy, dan Royal Jelly. Royal Jelly, Propolis, sama Polenergy. Ya. Kemudian kita punya HDI Kids, itu Honey Bee Pollen dan Kids Tree. Ada HDI Naturals, itu ada Clover Honey, Prolis, dan Herbal Remedy. Ada HDI Bee Botanics, ya itu ada pasta gigi, ada hygiene wash, ada shampoo, hair serum, hand body lotion, facial wash, gel, dan mouthwash. Kemudian ada HDI brand, itu ada Dynamic Trio, NC Mineral, ada Bee Ultra, ada Trimi2. Kemudian ada line dari HDI Propoelix, isinya adalah Propoelix dan Propoelix Plus. Bentar ya, izin minum dulu sebentar ya, saya agak serak. Nah, terima kasih. Nah, kita bahas satu-satu ya. HDI Origins, Royal Jelly, Propolis, dan Polenergy. Yang pertama Bee Pollen.
Bipolen ini sumber makanan lengkap ya. Dia dari serbuk sari bunga jantan yang dikumpulin oleh lebah sendiri. Kenapa penting banget dikumpulin oleh lebah? Karena lebah ini adalah satu-satunya makhluk di dunia yang tahu polen mana yang bagus kualitasnya dan sudah matang. Banyak produk di luar sana jual polen tapi orang yang ngumpulin. Jadi orang cari bunga, diperutulin, terus dijual gitu ya. Padahal manusia itu nggak bisa membedakan mana polen yang bagus, mana yang enggak. Dan nggak bisa membedakan mana polen yang udah matang, mana yang enggak. Akhirnya kualitasnya jadinya tidak maksimal gitu ya. Nah, dari penelitian polen ini ternyata kaya akan protein, asam amino esensial, vitamin, mineral, dan ada tadi polifenol. Polifenol ini antioksidannya. Ya. Nah, jadi disebut juga bahwa katanya polen ini adalah sumber nutrisi terlengkap kedua setelah ASI. Ya kan nggak mungkin kan ya seumur saya minum ASI terus gitu kan. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan nutrisi kita dari yang namanya bipolen ini. Keunggulannya bipolen HDI dibandingkan bipolen lain di luar sana, selain dikumpulkan oleh lebah tadi, kita juga punya sistem pengawetan yang menggunakan proses pendinginan atau freeze dried. Jadi tidak menggunakan proses kimia, tidak kena pemanasan juga ya. Kalau kimia itu tambahan pengawetnya, kalau pemanasan itu nanti dia akan merusak nutrisi. Makanya kandungan asam aminonya tetap terjaga ya karena tadi lewat freeze dried. Kemudian kita juga punya proses yang sudah kita patenkan namanya double fracture, di mana dalam sistem double fracture ini kulit ari polennya itu dibuang, sehingga yang kita makan adalah intinya aja, inti polennya, sehingga nutrisinya lebih tinggi dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah ini namanya Polenergy 520 karena kita punya 520 mg bipolen murni di dalam setiap tabletnya. Kemasannya isinya 90 tablet. Manfaatnya apa? Memenuhi nutrisi karena tadi kan ya memang isinya nutrisi. Kemudian dia bisa membantu meningkatkan fungsi metabolisme tubuh. Lalu bisa juga meningkatkan tenaga dan stamina secara alami, meningkatkan kinerja dan konsentrasi otak, lalu juga bisa meningkatkan jumlah sel darah merah yang sehat. Jadi kalau kita punya anemia, kurang darah, tensi rendah, itu bisa bantu banget dengan menggunakan Polenergy ini ya. Penggunaannya 1-3 kali sehari, sekali makan 1 tablet. Sebaiknya dikonsumsi dalam kondisi perut kosong ya, supaya penyerapannya lebih baik. Lalu yang kedua adalah bipropolis. Bipropolis adalah getah pohon. Getah pohon dicampur sama enzim yang dikeluarkan oleh lebah untuk melindungi sarang lebah. Dia fungsinya untuk untuk melindungi ya. Jadi dia melapisi si sarangnya. Nah, propolis ini punya sifat seperti ya saya bilang ya, seperti antibiotik alami. Kalau antibiotik kimia itu dia cuma bisa bekerja untuk melawan bakteri. Jadi kalau teman-teman punya penyakit dari virus, dari jamur, jangan pakai antibiotik, percuma, nggak bisa ya. Dia cuma bisa melawan bakteri. Tapi kalau propolis ini dia bisa antibakteri, antivirus, dan anti jamur, dan juga punya antioksidan yang sangat tinggi. Itu kenapa ini bagus banget untuk kesehatan tubuh kita, untuk menjaga imunitas kita. Even walaupun pada saat kita sehat. Walaupun pada saat kita sehat. Ya, karena tadi suplemen bisa digunakan untuk mencegah, bukan cuman untuk mengobati. Dari penelitian hasil ORAC testnya, ya ORAC test itu adalah Oxygen Radical Absorbance Capacity. Dia adalah satu uji untuk mengukur aktivitas antioksidan. Ini kita bisa lihat ya. Buah apa sih yang biasanya terkenal dengan disebutnya tinggi antioksidan? Kita cari apa ya? Stroberi. Ternyata stroberi itu ORAC-nya adalah 26 ya. Kiwi cuma 9 loh, padahal banyak yang bilang kiwi itu tinggi antioksidan ya. Ternyata bipolen itu 229. Udah tinggi ya. Sekian kalinya 9 kali dari buah jeruk ya. Tapi yang namanya propolis ORAC-nya adalah 9.674. Jadi memang tinggi banget. Apalagi nanti kalau kita tahu propolik itu nanti 21.000 sekian, itu makin tinggi lagi ya. Semakin tinggi nilai ORAC,
semakin tinggi fungsi untuk menangkal radikal bebasnya. Ingat, kita tadi terpapar radikal bebas dari mana-mana, banyak sekali efek radikal bebas dalam tubuh kita ya, makanya kita perlu banget yang namanya antioksidan. HCA Origin Bipropolis kandungan per tabletnya 500 mg bipropolis, kemasan 1 botol isi 60 tablet, jadi 30 gram per botol ya. Manfaatnya tadi antibakteri, antivirus, anti jamur, ternyata dia juga punya dari penelitian dia punya sifat anti tumor, anti kanker, bisa membantu mengatasi peradangan atau antiinflamasi, dia sumber antioksidan tinggi. Kemudian dia juga bersifat imunomodulator ya. Ini saya revisi sedikit ya, saya nggak suka disebut meningkatkan kekebalan tubuh karena meningkatkan itu lebih ke tadi apa stimulator gitu ya. Imunomodulator itu dia mengatur ya, mengatur kekebalan tubuh karena justru kalau di orang-orang yang autoimun di mana imunitasnya tuh ngaco gitu ya, bekerja berlebihan atau tidak tepat, justru kita bisa bantu juga menurunkan dengan menggunakan propolis ini ya. Jadi imunomodulator ini bukan membantu meningkatkan ya, tapi lebih ke mengatur. Ini tadi, nanti saya minta revisi di sini, ya. Kemudian yang ketiga, HDI Origins Royal Jelly. Royal Jelly ini adalah zat kaya protein dikeluarkan dari kelenjar hipofaringeal yang letaknya di belakang kepala lebah pekerja. Jadi ini dihasilkan oleh lebah sendiri dari badannya lebah ya. Kalau madu dari bunga, polen juga dari bunga, propolis dari getah. Kalau royal jelly ini dari badannya sendiri. Di mana royal jelly ini adalah sumber makanan utama untuk ratu lebah sehingga ratu lebah itu umurnya panjang ya. Kalau lebah biasa cuman hitungan hari, kalau ratu lebah itu bisa 5 sampai 7 tahun dan dia bisa bertelur sampai 2000 butir telur per hari. Dan itu istilahnya apa, subur semua ya. Kalau lebah yang lain itu dia bisa bertelur tapi nggak menetas biasanya. Nah, dari penelitian kenapa si ratu lebah nih panjang umur, badannya lebih besar dan subur ternyata karena efek dari makanannya, dari royal jelly-nya ini yang dia ternyata dari penelitian sangat bermanfaat, bisa banget membantu regenerasi sel pada tubuh manusia ya. Manfaatnya apa? Membantu memperlambat proses penuaan. Siapa di sini yang takut tua? Ya, jadi ini membantu untuk anti aging ya. Lalu dia juga bisa membantu memperbaiki sistem reproduksi atau juga sistem hormonal. Jadi yang punya problem hormonal, yang menstruasinya mungkin nggak lancar, yang punya masalah jerawat hormonal, penyakit-penyakit lainnya gitu ya, itu juga bisa dibantu dengan royal jelly. Kemudian dia bisa meningkatkan daya ingat karena dia juga bisa memperbaiki sistem syaraf, membantu mencegah osteoporosis. Kemudian bisa membantu juga regulate stresnya, kemudian bisa membantu kualitas tidur, jadi deep sleep-nya lebih baik, juga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan penyakit. Jadi kalau kita punya sakit gitu ya, itu akan lebih cepat sembuh. Petunjuk penggunaannya sesuai ya ini ya. 2 kali sentuh sendok takar per hari. Kalau yang liquid biasanya satunya dikonsumsi sebelum kita tidur karena regenerasi terjadi pada saat kita tidur. Yang tablet boleh minum 1 sampai 2 tablet per hari. HDI Kids, Honeybee Pollens dan Kids Tree. Honeybee Pollens kemasan botol 60 tablet kunyah. Isinya whey-nya di sini tapi bukan whey tambahan dari dairy product, tapi secara alaminya memang di dalam polen itu sudah ada whey-nya. Jadi apa istilahnya nabati ya. Kemudian bee pollennya 130 mg, ini seperempatnya seperempatnya Polenergy. Lalu ada dried honey-nya 30 mg dan ada vanilanya 3,5 mg. Manfaatnya dia bisa melengkapi asupan nutrisi tumbuh kembang anak. Lalu bisa membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi seperti tadi polen ya. Lalu dia juga ada antioksidannya karena dia ada mengandung polen dan madu. Dan dia bisa membantu menormalkan nafsu makan anak. Jadi yang punya anak-anak, rata-rata di anak-anak itu pencernaannya tuh belum sempurna ya. Either dia begah gitu, cepat kenyang, atau dia belum
apa istilahnya, radar radar kenyangnya belum sempurna ya. Jadi di sini si honey bee pollen ini ternyata juga pada saat diteliti dia mengandung enzim-enzim pencernaan yang bisa membantu memperbaiki pencernaan sehingga bisa menormalkan nafsu makan anak ya. Petunjuk penggunaannya usia 6 bulan udah boleh dikonsumsi ya, setengah tablet per hari, 1 sampai 5 tahun 1 sampai 2 tablet per hari. Kids Tree, isinya apa? Ada bee pollennya, ada royal jelly-nya, ada propolisnya, dan ada rose hip-nya ya. Ini dia bisa bantu meningkatkan daya konsentrasi, melengkapi nutrisi untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan, menambah energi, mencegah kelelahan, meningkatkan imun, dan bisa bantu menormalkan nafsu makan juga ya. Biasanya ini anak yang lebih besar karena dia udah manis. Kalau honey bee pollen tadi nggak manis ya. Anak-anak usia 5 sampai 12, 1 sampai 2 tablet sehari. HDI Naturals, ini ada Clover Honey, Prolis, dan Herbal Remedy. Ini madu ya. Sebenarnya produk kita yang paling terkenal itu kan madunya. Ini dari line-nya tadi HDI Natural. Nah, apa kelebihan madu kita dibandingkan madu-madu lain di luar sana? Yuk kita sama-sama lihat. Di mana madu ini adalah nutrisi alami yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga ya, lalu disimpan di dalam sarang lebah. Jadi madu itu bukan dihasilkan oleh lebah. Bukan lebah yang produksi. Lebah ini ngumpulin dari bunga. Ya, itu juga makanya dia bisa bantu penyerbukan bunga dan sebagainya. Itu makanya kenapa kita harus melestarikan lebah. Kalau ada lebah di rumah jangan disemprot baygon ya. Nah, kemudian Clover Honey HDI sendiri adalah madu terbaik berasal dari nektar bunga clover. Dan karena tadi saya udah bilang juga ada teknologi tinggi, sehingga kandungan enzimnya bisa tetap terjaga. Dia nggak lewat pemanasan, nggak lewat proses kimia juga. Nggak ada penambahan gula, nggak ada penambahan pengawet, dan lain-lain. Ya, kandungannya 99,7% Clover Honey dan 0,3% bee pollen. Jadi kalau teman-teman buka madu baru, ntar nih saya baru buka nih. Ternyata belum dibuka sama suami saya tadi. Kalau buka madu baru, di atasnya ada yang hitam-hitam coklat-coklatnya, jangan dibuang ya. Itu bukan kotoran, tapi itu adalah tambahan bee pollen. Jadi tambahan nutrisinya ya, jangan dibuang ya. Keunggulannya apa? Kandungan air sangat rendah di bawah 17%, sehingga tidak mudah tumbuh bakteri dan jamur. Jadi gini, kalau FDA itu dia menyarankan untuk minum madu yang di bawah 20% kandungan airnya. Ya, sementara madu lokal mostly 25 sampai 40%, makanya lebih encer. Kalau ini dia di bawah 17%, makanya dia kental teksturnya. Ya, tidak ada penambahan air. Jadi ini kandungan air ini dari mana? Dari sananya ya, madu kan cair ya. Jadi bukan ditambahin air sampai 17% bukan, tapi secara alami dia memang liquid, mengandung airnya di bawah 17%. Air ini kalau di industri kimia, industri apapun sih sebenarnya, makanan dan lain-lain, tambahan air, kalau tambahan ya, semakin tinggi air, semakin tinggi kandungan air, itu semakin rentan kontaminasi. Karena bakteri jamur itu biasanya tumbuh di dalam yang kandungan airnya tinggi. Nah, karena kandungan airnya Clover Honey ini sangat rendah, jadi itu tidak mudah tumbuh bakteri dan jamur. Even kalau banyak yang bilang madu itu cuma boleh dikonsumsi di atas 1 tahun katanya. Karena ada resiko botulism. Untuk Clover Honey kita sudah punya sertifikatnya bahwa dia bebas. Karena tadi kandungan airnya sangat rendah sehingga bakteri itu tidak mudah tumbuh di situ. Ya, lalu mengandung bee pollen sehingga menambah nutrisi. Lalu secara alami dia mengandung antioksidan polifenol yang mana karena madu kita tidak mengalami proses pemanasan, polifenolnya tetap terjaga. Lalu dari penelitian juga nilai indeks glikemiknya rendah, cuma 53, dan indeks insulinnya rendah juga cuma 49 sehingga aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Ini udah ada penelitiannya, bukan asal klaim ya. Lalu ini juga sudah diperiksa negatif dari bakteri Clostridium botulism, tadi saya udah bilang.
Kemudian terbukti merupakan madu murni melalui ujinya ya, jadi nggak ada penambahan gula, nggak ada penambahan air, nggak ada pengawet, nggak ada perasa. Teman-teman tahu nggak kenapa sih saya sebut-sebut terus? Coba perhatikan madu-madu di luar sana, lihat ingredients-nya. Dari encernya aja kadang-kadang memang udah encer, kadang-kadang ada yang memang sengaja ditambahkan air supaya volumenya nambah. Lalu ada yang pakai perisa madu, ada yang pakai pengawet, ada yang pakai pewarna. Itu tuh akhirnya kan jadinya bukan madu alami lagi, ya. Lalu, HMF-nya, cuma 16,34 ya, kalau SNI itu harusnya di bawah 40 sehingga ini membuktikan bahwa Clover Honey ini madu murni dan tidak melalui proses pemanasan berlebihan. Lalu ini juga ya, jadi ini nggak usah terlalu dihafalin, tapi HMF, diastase ini dia menguji ya, melakukan uji untuk membuktikan kemurnian madunya. Jadi udah lewat segala macam uji, ini memang terbukti madu yang murni dan, nggak lewat segala macam proses aneh-aneh gitu ya. Intinya begitu aja. Kemasannya ada 3, 250 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Manfaatnya apa? Sebagai sumber energi, sebagaimana, madu pada umumnya gitu ya. Lalu dia bisa meningkatkan stamina, lalu dia bisa, bagus juga untuk sistem pencernaan ya. Lalu, sebagai pengganti gula yang aman untuk orang-orang diabetes, tapi memang tetap kalau sudah ada diabetes silahkan konsultasi dulu sama medical consultant-nya dengan kondisi orang tersebut, berapa madu, jumlah madu yang masih aman untuk dikonsumsi. Jadi ini baiknya kita jangan sembarangan kasih kalau udah ada diabetes, walaupun dia aman pasti tetap ada batasnya, beda dengan orang yang sehat ya. Kemudian dia juga bersifat mukolitik, membantu mengencerkan dahak. Jadi jangan aneh juga kenapa saya minum madu terus jadi gatal ya. Karena satu-satunya cara mengeluarkan dahak dari saluran pernafasan kita adalah lewat batuk. Tapi karena dia tadi mengencerkan, jadi lebih gampang keluar. Nanti kalau kita batuk lalu dahaknya keluar, biasanya batuknya sembuh ya. Lalu dia juga punya sifat anti kanker karena punya juga antioksidannya. Anjuran penggunaan boleh mau diminum langsung, tapi boleh juga dilarutkan dalam air supaya apa? Supaya dia lebih mudah diserap juga, tapi jangan pakai air panas karena madu kita rohani. Kalau kena air panas nanti akan banyak enzim-enzim yang hilang. Pakai air biasa aja, ya. Kemudian Prolis ya, kemasannya ada yang original, ada yang lemon, ini permen hisap, punya efek antibakteri. Iya, saya sakit, ini saya dari tadi serak kenapa nggak minum Prolis ya, nanti ya. Dia aman juga dikonsumsi penderita diabetes karena tidak mengandung gula. Ya, dia bisa membantu mengurangi rasa gatal, meredakan iritasi tenggorokan, meredakan batuk. Kemudian dia bisa membantu menekan pertumbuhan bakteri penyebab bau mulut dan memberikan sensasi nafas segar lebih lama. Ya, jadi kalau udah kerasa mulai nggak enak, boleh langsung dikonsumsi ya. Satu bungkus isinya 12 buah. Kemudian kita masuk ke line Propoelix ya, ada Propoelix, ada Propoelix Plus. Propoelix yang merah itu ada 2 kemasan, isinya 30 dan 60 veggie caps atau kapsul ya. Nah, ini adalah suplemen dibuat dari propolis yang sudah diekstrak sehingga masing-masing kapsul isinya 200 mg ekstrak propolis. Dia bisa membantu fungsi secara manfaat itu mirip-mirip dengan propolis karena memang dia dari propolis tapi sudah diekstrak sehingga lebih dimurnikan lagi sehingga dia bisa membantu meningkatkan imunitas dan mempercepat proses pemulihan lebih cepat daripada si propolis. Ya, lalu kayak antioksidan nilai ORAC-nya 21.000 tadi kalau propolis itu kan 9.600. Ya, ini 2,5 kali lebih tinggi antioksidannya sehingga dia semakin bagus dalam menghambat peradangan, antiinflamasi, antibakteri, antivirus, anti jamur, dan juga sebagai imunomodulator. Jadi buat yang mungkin punya problem anti imun, ini juga bantu banget untuk mengatur imunitasnya ya. Lalu ini juga bisa menghambat penyakit degeneratif tadi karena tadi antioksidannya sangat tinggi dan ini udah teruji efektivitasnya pada pasien demam berdarah di RSPAD Gatot Subroto dan pasien HIV AIDS di RSUD
Dokter Sutomo. Jadi kalau di pasien-pasien yang punya HIV/AIDS gitu ya, dia bisa membantu T3-nya itu T4 sorry, apa namanya? Aduh saya kok lupa. Pokoknya membantu imunitasnya itu jadi normal lagi ya. Sementara suplemen-suplemen yang untuk booster imunitas di luar sana itu nggak boleh sama sekali dikonsumsi oleh orang-orang yang autoimun dan juga HIV/AIDS. Ya, tapi Propolis ini kita sudah punya uji uji klinisnya untuk HIV/AIDS pun bisa dipakai. Jadi memang luar biasa banget ya. Nah, apa yang membuat Propolis ini berbeda ya dari propolis lainnya? Yang pertama kita punya kandungan aktifnya ya, galangin, krisin, pinosembrin, naringenin, ada cape, cinnamic acid, apigenin, rutin ya. Ini semua adalah jenis-jenis antioksidan yang dimiliki oleh Propolis. Dan ini enggak ada di propolis yang lainnya. Ya, kenapa? Karena propolis di luaran sana berbeda dalam pengolahannya dan kita udah diekstrak dengan lebih baik, dari jenis propolisnya juga berbeda. Itu biasanya di luar hanya ada mungkin yang biasa yang banyak itu galang itu pinosembrin, krisin, galangin. Saya lupa krisin atau apa ya. Yang tapi itu maksudnya ini lebih banyak. Jadi kekuatan antioksidannya tuh lain ya. Makanya bentuknya juga beda. Kita nggak punya propolis cair ya, karena propolis cair itu sudah dicampurkan dengan bahan-bahan kimia tertentu sebagai pelarutnya, karena yang namanya propolis itu tidak larut di dalam air. Makanya biasanya menggunakan bahan kimia seperti contohnya etilen glikol. Etilen glikol itu pelarut yang sama dengan yang digunakan untuk pelarut rokok elektrik ya. Dan itu kan jadinya jumlah propolisnya juga lebih sedikit, antioksidannya lebih sedikit, jenisnya pun lebih sedikit. Sementara ini kita punya propolis dengan bahan aktif segini banyak dan ini tuh nggak bisa disintesis di laboratorium. Karena benar-benar diambil dari dari alam istilahnya gitu ya. Nah ini pemeriksaannya ya. Lah dari penelitiannya terbukti nih nilai ORAC-nya 21.921 ya. Sehingga dia punya antioksidan 900 kali lebih banyak daripada antioksidannya buah jeruk. Jadi kebayangkannya segitu hebatnya kekuatan antioksidan dari Propolis ini ya. Nah, Propolis Plus, kalau Propolis Plus itu adalah propolis dicampur dengan 3 jenis jamur, yaitu lince, maitake, dan shiitake. Sebenarnya propolis dan propolis aja sudah punya sifat anti kanker. Tapi ini karena ditambah lagi dengan 3 ekstrak jamur tadi, itu semakin meningkatkan kekuatan anti kankernya. Ini sudah ada penelitiannya juga ya. Jadi manfaatnya meningkatkan imunitas tubuh karena sekarang juga banyak sekali terapi-terapi kanker yang ternyata juga menggunakan immunity terapi. Karena ternyata dengan dari penelitian yang terakhir dengan imunitas yang baik itu sel kanker itu bisa dilawan. Ya, ternyata dari Propolis Plus dia bisa meningkatkan imunitas tubuh, dia bisa meminimalisir efek samping kemo, meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh gitu ya. Jadi lebih ke kekebalan tubuhnya. Itu dia bisa membantu untuk melawan sel kankernya ya. Kemudian HDI brand yang pertama Biultra ini suplemen khusus pria. Jadi kalau wanita jangan dikasih Biultra. Jangan sampai salah ya nawarin wanita untuk minum Biultra karena ini khusus meningkatkan stamina dan vitalitas pria. Dia bisa mempertahankan memperbaiki kualitas sperma, meningkatkan kadar hormon testosteron, meningkatkan gairah seksual dan menjaga kesehatan dan kesuburan sistem reproduksi pria. Isinya apa? Propolis, pollen, royal jelly ditambah dengan bahan-bahan aktif lainnya yang membantu tadi khususnya di meningkatkan kadar hormon testosteronnya, yaitu Korean ginseng, Avena sativa, Tribulus terrestris dan ashwagandha. Jadi biasanya yang namanya pria itu mengalami penurunan kualitas hidup pada saat
di usia tertentu di mana semakin bertambahnya usia kadar hormon testosteron itu semakin menurun. Makanya Biultra ini bisa secara alami meningkatkan kadar hormon testosteronnya ya. Dynamic Trio enzim mineral nih kemasan 30 dan 90 kaplet per botol, dia bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan. Ini memperbaiki metabolismenya ya. Lalu bisa meningkatkan penyerapan nutrisi dan memberikan nutrisi yang penting bagi tubuh. Tapi ingat, ini kan memang bisa membantu orang-orang yang punya GERD kayak gitu ya. Tapi ini berbeda dengan obat GERD. Jadi kalau misalkan kita punya GERD, biasanya kita dikasih omeprazol, lansoprazol, itu dia akan langsung bekerja cepat menghilangkan gejala. Kalau enzim mineral dia kerjanya tidak seperti itu. Dia memperbaiki dulu metabolismenya sehingga butuh waktu. Ya, tolong diminum secara rutin minimal 90 hari dulu. Kalau memang gejalanya udah sangat mengganggu, mau minum obat dulu, omeprazol, lansoprazol nggak apa-apa. Ya, karena supaya GERD-nya mereda dulu. Tapi enzim mineral ini bekerja bukan di belakang layar ya, di bagian yang lain gitu, memperbaiki metabolismenya. Jadi ini tetap harus diminum rutin dulu, bukan cuman kalau sakit, ya, bukan cuman kalau sakit. Minumnya kalau memang punya GERD 1 sampai 2 kaplet 3 kali sehari sebelum makan, ya. Kemudian Trimi. Nah, ini Trimi satu-satunya produk HDI yang bukan perlebahan. Dia berasal dari chitosan, dari kulit binatang laut. Ya, ini udah ada penelitiannya bisa membantu juga mengurangi kolesterol. Tapi ini tidak dianjurkan bagi ibu hamil, menyusui, dan buat anak-anak. Ya, manfaatnya dia bisa mengikat lemak, terus dibuang dari tubuh, terus dia bisa membantu menurunkan berat badan, membantu membersihkan saluran pencernaan, dan membantu menurunkan kolesterol. Tapi ingat teman-teman, dia memang bisa menarik lemak, mengikat lemak, terus dibuang. Tapi tolong diperhatikan juga asupannya. Kalau yang kita masukin lemak ke dalam tubuhnya lebih banyak daripada yang diikat, tetap aja kolesterolnya nanti enggak kekontrol. Jadi tetap lebih baik, alangkah lebih baiknya kita tetap kembali ke tadi, aturan nutrisi panduan gizi seimbang. Tubuh membutuhkan lemak, butuh. Jangan juga anti lemak, nanti hormon kita, syaraf kita berantakan. Kita tetap masih butuh lemak. Tapi pertama, perhatikan jumlahnya. Kedua, perhatikan lemak apa yang kita makan. Ya, kalau di istilahnya kita cek lab itu kan ada LDL, HDL ya. HDL-nya harus tinggi, LDL-nya harus rendah. Perhatikan, kan lemak itu banyak kok, lemak baik. Kita bisa memilih kembali, kita yang bisa memilih apa yang kita makan, ya. Nah, sekarang cara penyimpanan produk HDI. Sebentar. Ya, kapas di dalam botol, kalau ada yang kapas, produk yang ada kapasnya dibuang, jangan dimasukin lagi. Terus pada saat ngambil produk, tangan jangan dimasukin ke botol, tapi dituangin di tutup botol, nanti kita ambil dari tutup botolnya. Kenapa? Karena tangan kita pasti ada kumannya, nanti kalau kita masukin tangan, nanti kontaminasi semua. Simpan di tempat sejuk, jangan kena matahari langsung. Kalau rumahnya panas, lebih baik simpan di lemari es. Khusus untuk Clover Honey, simpan di suhu 15-25 derajat Celcius. Kalau kayak saya di rumah, karena saya nggak panas rumahnya di Bandung, saya taruh di luar nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau yang di kotanya panas, lebih baik taruh di lemari es ya. Cara konsumsinya biasanya dianjurkan 30 menit sebelum makan, kecuali Trimi. Trimi itu sambil makan kita sambil minum Triminya ya. Tidak dianjurkan dikonsumsi dengan air panas karena mengurangi khasiat produk. Lalu jangan juga dengan teh, susu, atau kopi karena teh, susu, dan kopi itu mengurangi penyerapan. Kemudian bisa dikonsumsi bersamaan dengan obat dokter, itu nggak masalah ya. Lalu kita masuk ke line berikutnya yaitu perawatan tubuh ya, yang ada di dalam Bibotanic Series. Kita tahu dulu yang namanya mikrobiom, di mana mikrobiom itu adalah kumpulan mikroorganisme yang tinggal di permukaan kulit kita. Jadi teman-teman jangan pernah merasa sendirian, karena sebenarnya setiap saat kita tidak pernah sendirian. Kita itu selalu bersama berjuta-juta mikrobiom yang ada di permukaan kulit kita ya. Jadi jangan pernah bilang I'm feeling alone. Tidak, kita tidak pernah alone. Ya. Nah, tapi dalam kondisi yang seimbang sebenarnya mikrobiom ini punya fungsi penting dalam
skin barrier atau proteksi kulit. Jadi ada bakteri itu yang baik, ada bakteri yang jahat ya. Ini kalau kondisinya baik, sebenarnya ini adalah bagian-bagian yang penting dari kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak pernah sendirian gitu ya. Mikrobiom di kulit. Nah, kalau gangguan kulit atau infeksi biasanya karena ada ketidakseimbangan antara si induk dan si mikroorganismenya, ya. Sehingga penggunaan skincare yang berlebihan tidak disarankan, apalagi kalau kita belum tahu penyebab gangguan kulitnya apa. Nah, ini yang kita harus tahu, bakteri, jamur, protozoa, dan virus tidak selalu harus dimusnahkan dari tubuh manusia. Karena mikrobiom adalah penduduk tetap dan memang berguna. Jadi ini teman-teman kita yang bukan cuma menemani supaya tidak feeling alone gitu ya, tapi juga membantu kesehatan kulit kita, membantu kesehatan tubuh kita ya. Even sebenarnya di dalam saluran pencernaan kita juga ada bakteri banyak banget yang membantu terjadinya pencernaan kita dengan baik ya. Dalam tubuh nih ada juga kan, tuh di vagina ada, kalau perempuan ya, di skin ada, di saluran pernafasan ada, di mulut kita juga banyak ya, kemudian di pencernaan. Ini buat tahu aja ya. Lalu fungsinya apa? Mengatur sistem itu imunitas, melindungi tubuh dari patogen yang masuk, untuk pencernaan, untuk menghasilkan asam amino dan vitamin termasuk vitamin B dan vitamin K. Sebab enzim yang diperlukan untuk membentuk vitamin B12 hanya dapat ditemukan di dalam bakteri, bukan di tanaman dan hewan. Jadi ternyata proses tubuh kita juga bekerja sama dengan mereka, mikrobiom ini. Jadi memang penting juga untuk tidak sembarangan minum obat tadi ya, tadi minum obat, pakai lotion-lotion tertentu yang akhirnya nanti merusak mikrobiom. Begitu mikrobiom kita rusak, pasti tubuh kita, kulit kita semuanya bermasalah. Nah, tadi ya, jangan sembarangan minum obat. Please, please, please. Ini per area, ini buat tahu aja ya. Dia berfungsi di mulut, di hidung, di paru-paru, di seluruh tubuh kita ada mikrobiom, masing-masing berbeda jenisnya dan berbeda fungsinya. Jadi ini penting banget menjaga keseimbangan tadi. Jangan lagi sembarangan minum obat, terutama antibiotik. Nanti mikrobiom di dalam tubuh kita berantakan, mati semua. Karena lagi kita kena problem yang lain. Kembali ada risk and benefit. Kalau memang risknya lebih sedikit daripada benefitnya, lakukan. Kalau tidak, tidak usah. Jangan sembarangan demam, minum antibiotik. Sembarangan batuk, minum antibiotik. Sembarangan mimisan, minum antibiotik. Antibiotik bukan obat dewa. Ya, kalau Propoelix tidak mengganggu mikrobiomnya. Beda. Jadi jangan sembarangan juga minum yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan ya. Nah, sekarang keunggulannya Biobotanix apa? Dia bebas paraben SLS, mengandung propoelix, aman untuk semua keluarga, bahan aktif natural sehingga tidak membahayakan mikrobiom di kulit karena ini penggunaan luar Biobotanix ya. Tanpa bahan kimia berbahaya, vegan, cruelty free, sudah tersertifikasi halal dan terdaftar di BPOM. Yang pertama, propolis toothpaste. Ini dia antimikroba, membantu menyegarkan nafas, membantu menjaga kesehatan gusi, mencegah sariawan, tidak mengandung SLS sehingga aman untuk mikrobiom di mulut kita. Bahan dasarnya ada peppermint, tea tree oil, propolis, dan green tea extract. Ya, fungsinya propolis mencegah peradangan, green tea juga sama ya. Tea tree oil antimikroba, mengurangi radang, peppermint memberi kesegaran dan mengurangi bau mulut. Ya, ini pakai untuk sikat gigi seperti biasanya. Kemudian kita punya nih produk yang baru, ini Bio Propolis Cream with Honey Extract. Ini krim luka ya. Jadi kalau ada luka, digigit serangga, kemerahan, iritasi, itu semua bisa menggunakan Bio Propolis Cream. Bahan dasarnya propolis, ada olive oilnya, ada oatnya, ada aloe vera, ada madu, dan bioekolia. Ini adalah improvement, pengembangan dari aloe propolis cream sebelumnya, di mana ini ada bioekolianya yang bisa menjaga keseimbangan mikrobiom di kulit kita.
ya. Dia bisa menghambat juga pertumbuhan saprofit dan patogen atau bakteri yang tidak diinginkan pada saat penyembuhan luka. Kemudian membantu meredakan iritasi, membantu menyembuhkan luka supaya nggak berbekas gitu ya, mengurangi kulit kemerahan, dan membantu mengurangi gatal akibat gigitan serangga. Mouthwash, bahan dasarnya propolis dan peppermint, dia antimikroba, membantu mencegah pembentukan plak, mengurangi bau mulut dan nafas lebih segar, serta bisa membantu melawan bakteri dalam mulut. Aman untuk email dan gigi, ini email ya, bukan email. Email dan gigi karena terbuat dari bahan natural, bebas paraben, bebas alkohol, ya. Jadi ini aman banget untuk dipakai setiap hari. Lalu propolis facial wash gel, ini bahan dasarnya propolis untuk mencegah pertumbuhan bakteri, dan aloe vera untuk mencegah pigmentasi dan membuat kulit tampak lebih cerah. Ini sabun cuci muka ya. Dia bisa mencegah, mengurangi jerawat, tapi tidak membuat kulit jadi kering karena dia bisa melawan jerawatnya dengan menggunakan propolis. Lalu dia membantu mencerahkan kulit, menyegarkan kulit, membantu mengurangi gejala pigmentasi, menghilangkan flek serta bintik hitam dari aloe veranya. Keunggulannya tidak mengandung merkuri, berbahan-bahan berkimia berbahaya, cocok untuk semua jenis kulit ya. Even yang tidak berjerawat pun tetap cocok karena tidak bikin kering. Kemudian bisa digunakan setiap hari. Cara pakainya kayak pakai sabun biasanya ya, dibasahin terus digosok hingga berbusa, lalu diusapkan ke seluruh wajah dan dibilas. Hand body lotion ini membantu melembabkan dan menutrisi kulit ya, ini enak banget. Ini body lotion yang nggak lengket, bikin lembab tapi nggak lengket, lalu cepat banget nyerap gitu ya. Jadi ini juga cocok dan aman untuk semua jenis kulit, digunakan untuk kulit tangan, kaki, dan tubuh, bukan untuk wajah ya. Lalu hygiene wash ini untuk membersihkan area intim ya, kadar pH-nya 3,5 sampai 4,5 sesuai pH area intim, mengurangi gatal, bau tidak sedap, mengurangi jamur, membantu mencegah infeksi saluran kemih. Ini aman untuk semua anggota keluarga, pria, wanita maupun remaja ya. Bahan dasarnya propolis, aloe vera, daun sirih, dan ekstrak chamomile. Ini bentuknya dia foam ya, tinggal dipakai lalu nanti bilas sampai bersih. Kemudian Bibotanix Hair Care, ini strengthening shampoo ya, ampuh membantu mengatasi kerontokan rambut. Dia bisa juga memperbaiki rambut yang rusak, merangsang pertumbuhan rambut, mencegah produksi sebum berlebihan, membantu menguatkan akar dan batang rambut, lalu juga membantu menghambat produksi dihidrotestosteron yang menyebabkan kerontokan rambut. Ini biasa ya, namanya shampoo ya, pakai terus dibilas. Lalu ada sebentar. Nah, Bibotanix Hair Care Daily Leave-In Serum, ini serum rambutnya, membantu mencegah rambut menipis rontok. Jadi ini disemprotin aja sih. Kalau ini fungsi boleh di capture ya. Jadi ini kita bisa pakai di rambut yang udah bersih, di kulit kepalanya disemprot, lalu boleh dipijat secara lembut ya, nggak perlu dibilas lagi. Kemudian nih Biskin, seperti tadi saya udah bilang, kita akan bahas secara umum aja. Kalau mau tahu lebih detail, boleh masuk ke yang namanya Biskin Product Knowledge. Kalau enggak, kita sampai sore di sini ya. Biskin, nih kita punya skincare, namanya Biskin, yang diproduksi di Korea Selatan, lalu dia bebas bahan kimia yang berbahaya. Ya, jadi benar-benar saya tidak bilang bebas bahan kimia, tapi bebas bahan kimia berbahaya, di mana 14 bahan kimia ini sebenarnya masih banyak digunakan di skincare maupun kosmetik lain, tapi Biskin tidak mau pakai gitu ya, karena penggunaannya dalam jangka panjang masih abu-abu gitu istilahnya. Ya, kemudian ini sudah lulus tes alergi dari Elliott Skin and Bio Research, kemudian serumnya juga masuk ke dalam MIMS, baik serum dari V-Line maupun W-Line, lalu juga sudah memenangkan berbagai award dari berbagai majalah ya. Basicnya dari Biskin adalah namanya 6 core antioksidan, di mana kita punya 6 jenis antioksidan, yaitu alpha lipoic acid dari brokoli, glutathione dari asparagus, vitamin C dan vitamin E dari beri-berian, kemudian CoQ10 dari
ekstrak kacang polong, dan juga yang namanya B2O, yaitu madu, propolis, royal jelly, dan polen yang diikat dengan air dari mata air di Jeju Island di Korea. Ya, ini merupakan basic dari Biskin, yaitu 6 core antioksidannya. Kita punya 2 line ya. W line tuh white glow, dia arahnya ke brightening ya. Jadi bukannya sebagai pemutih ya, kalau saya nggak suka bilang pemutih, tapi saya lebih suka bilang ini sebagai pencerah. Kemudian Vita Advance itu arahnya lebih ke regenerasi kulit atau anti aging. Keduanya ada 5 step: cleanser, essence, serum, day cream, dan night cream. Kemudian kita punya juga produk pelengkapnya, yaitu SS Cream. SS Cream ini sunscreen yang sudah digabungkan juga dengan kosmetik ya. Jadi dia ada foundationnya, ada base make-up-nya gitu ya. Kemudian ini eye serum udah nggak ada yang namanya anti acne 3C spot treatment. Ini untuk obat total jerawat gitu ya, is a cream total untuk jerawatnya. Lalu kita punya juga loose powder, flawless finish perfecting loose powder. Lalu kita juga punya device yang namanya LV Pro, yang dia bisa digunakan untuk meningkatkan penyerapan produk skincare, bisa meningkatkan sirkulasi oksigen ke dalam darah, kemudian meningkatkan produksi kolagen dan elastin sehingga kulitnya lebih kencang, ya, bisa ngangkat gitu. Kemudian membentuk kontur kulit wajah V-shape, bisa merelaksasi otot wajah, mengurangi garis halus dan kerutan, meningkatkan kecerahan kulit dan mengurangi kantung mata serta lingkar hitam. Dia nanti ada 3 mode ya. Ada facial, ada lift, ada restore ya. Ini di dalam LV. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya masih bingung, sebenarnya kalau udah bisa akses yang namanya HDI1, itu ada yang namanya FAQ atau Frequently Asked Question ya. Tinggal lihat, nanti itu bisa ada handbooknya tuh tentang produk, itu semua ada penjelasan-penjelasannya, dan ini juga bisa dipakai untuk teman-teman nanti posting ya. Nah, mungkin itu aja dari saya hari ini di dalam Be Product Knowledge. Jangan lupa ikut juga basic training lainnya. Kita punya ANB, All About Network Marketing Business, SYB, Start Your Business, IPS, Interesting Presentation Skill, dan COP atau Commission One Plan. Ya, oke, mungkin apakah, oh ini ada pertanyaan, sorry. Beda minum yang cair dan tablet Royal Jelly apa? Bedanya adalah kandungan Royal Jelly di dalam Royal Jelly Liquid itu lebih tinggi daripada di Royal Jelly tablet. Ya, jadi kurang lebih 3 kali lebih tinggi. Makanya kalau minumnya yang tablet itu biasanya harus lebih banyak. Jadi yang tablet ini benar buat siapa? Buat orang-orang yang nggak bisa minum liquid. Karena ada banyak ternyata orang-orang yang nggak bisa minum cairan kayak gitu. Aduh enek apa segala macam, boleh minum yang minum yang tablet. Atau juga kalau lagi bepergian karena si Royal Jelly Liquid itu 150 gram ya. Jadi kalau dibawa ke atas itu biasanya disita karena lebih dari 100 gram. Jadi itu boleh bawa yang tablet. Di dalam HBP ada kandungan whey, betul. Tapi seperti yang tadi saya udah jelasin, kandungan whey ini bukan tambahan dari dairy product, tapi dari secara alaminya dalam polen itu ada whey-nya. Sehingga whey di sini adalah whey nabati. Sehingga kalau anak yang alergi susu sapi itu nggak masalah, karena bukan dari dairy product whey-nya. Oh, ini udah dijawab juga. Terima kasih. Toothpaste boleh digunakan anak-anak. Sebenarnya gini, satu masalahnya adalah dia ada minyak, jadi rada pedes ya. Kalau anaknya kayak anak saya, dari kecil minum pakai odolnya HDI nggak masalah karena dia memang seneng gitu dengan rasa mint itu. Kedua, sebaiknya dipakai di anak-anak yang udah bisa habis sikat gigi udah bisa ngeludahin gitu ya. Karena kalau anaknya kecil kadang-kadang kan odolnya ditelen gitu ya, kalau masih seperti itu saya sih nggak saranin, tapi kalau misalkan dia tahan dengan rasanya dan udah bisa, ngeludahin gitu, itu nggak masalah, ya. Hair care dari umur berapa? Nah, ini hair care ini sebenarnya karena memang dia ada kandungan kafeinnya, untuk anak-anak biasanya nggak disaranin, jadi boleh di atas 12 tahun lah ya. Begitu. Ada pertanyaan lagi kah?
Makasih banyak ya udah bertahan 1 jam 20 menit, tadi kita mulai on time. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin segitu aja dari saya hari ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat ya. Happy selling ya. Terima kasih, selamat pagi.